Oke, sekarang kita coba bahas soal PK ya dari TO ke-10-nya Inten buat persiapan UTBK 2026. Yang pertama ada bentuk pangkat-pangkatannya ada sama dengan ya, berarti nih satu-satu guys. Jadi bentuknya yang kiri yang 9 pangkat nih nilainya sama dengan 243. Kita tahu 9 itu kan 3 pangkat 2 ya, lalu kita pangkatin sama A-3. Sama dengan di sini 243 itu 3 pangkat 5. Pangkat dipangkatin, pangkatnya dikali, berarti 3 di sini 2A minus 6 sama dengan 3 pangkat 5. Nah, bawahnya kan sama, otomatis atasnya harus sama, 2A min 6 sama dengan 5. Pindah ruas dapat 2A-nya sama dengan 11. Nah, ini kalian nggak usah ubah ke A sama dengan ya guys. Jadi karena di sini 2A yang diminta, jadi kita biarkan seperti ini. Lalu berikutnya yang ini gitu ya, 3 pangkat 2 plus B nilainya juga bakalan sama dengan 243. Berarti 3 pangkat 2 plus B ini sama dengan 243 kan tadi 3 pangkat 5. Bawahnya sudah sama berarti atasnya tinggal samakan gini. Berarti B-nya sama dengan 3 dapat seperti ini. Kalau sudah dapat kita balik ke pertanyaannya di sini 2A min B. 2A-nya 11 minus B-nya 3. Dapatnya adalah 8 ya. Lanjut ke soal nomor 2 ada persamaan ya, di sini dikasih 2 persamaan tapi variabelnya ada X, Y, sama Z ya. Nah, kalau misalkan ada lebih sedikit persamaan daripada variabelnya, kalian langsung fokus ke pertanyaannya, guys. Jadi perhatikan di sini yang ada 5Z cuma ini doang ya. Berarti ini kita otak-atik dulu, berarti X, 5-nya kita pindah ruas berarti min 5 sama dengan yang 5Z-nya pindah kanan jadi min 5Z gini. Berarti min 5Z yang di sini ini kalian bisa ganti dengan yang ini. Sehingga kita peroleh ini 3X ditambah 2Y min 5Z-nya kan ini berubah menjadi X minus 5 kayak gini. Sehingga 3X tambah X itu kan jadi 4X ditambah 2Y dikurangin 5. Sekarang kalian fokus ke variabel yang ini nih. Ini kan ada 2 ya, sama-sama ada 2. Berarti 2-nya kita keluarkan, berarti jadinya 2X tambah Y dikurangin 5. Nah, bentuknya sudah dapat seperti ini. Kita tahu dari persamaan pertama, dari sini nih 2X plus Y-nya kan 7. Berarti langsung ganti aja 2 kali 7 dikurangin 5. Berarti dapatnya berapa? 14 dikurangin 5. Berarti kita dapatnya adalah 9 ya. Nah, soal selanjutnya di sini ada teks ya di soal 3 sampai 5. Kalau bentuknya seperti ini kalian cari dulu panjangnya, guys. Jadi perhatikan di sini yang A sama B. Y-nya sama ya, berarti yang beda tuh kan di A-nya di sini di X-nya 1 ke 16, berarti panjang dari sini ke sini berapa? 1 ke 16, berarti 15. Dengan cara yang sama kita bisa dapat di angka sini ya. Di sini yang dilihat kalau yang tinggi itu Y ya, kalau misalkan yang mendatar itu X-nya. 1 ke 37, berarti berapa? Berarti di sini 36 ya. Nah, berikutnya kita lihat aja untuk pernyataan atau di soal yang ketiga. Luas segitiga ABC. Nah, ABC-nya itu kan yang ini nih. Ini ABC-nya. Berarti luasnya kita dapat adalah berapa? Luas setengah alas. Alasnya dapat 15. Tingginya di sini sudah dapat juga 36. Berarti kalau kita hitung ini berapa? 18 kali 15 ya. 18 kali 15 berapa? Ini 15 kali 18. Ini berarti 18 90 kali 3 270 ya. Ini 270, berarti jawabannya yang E. Lalu di soal selanjutnya ada titik E, P, Q, berarti kita fokus ke titik yang di sini nih, titik yang di sini. Yang diminta adalah operasi karena di sini koordinatnya nggak tahu, nih kalian manfaatkan aja info yang ada di soal, katanya segitiga ABC sebangun dengan CED ya. Jadi segitiga yang dimaksud nih, segitiga yang besar ini itu sebangun dengan segitiga yang kecil. Kalian manfaatkan kesebangunan. Panjangnya ada semua ya. Sekarang kita butuh panjang yang di sebelah sini nih. Ini dari berapa? 1 ke 13, berarti di sini 12 ya. Sininya kan nggak tahu ya. Ini jarak sini ke sini, kita misalkan aja X. Nah, kita cari dulu X-nya. Caranya pakai konsep kesebangunan perbandingan. X kalau di segitiga kecil tuh bandingannya sama mana? Sama yang sudah besar berarti 15. Sama dengan yang kecil yang diketahui dari sini ke sini nih, 12. Berarti yang gede yang diketahui berarti pasti bandingannya sama sini. Berarti 36 ya. Nah, kita sederhanakan dulu. Yang ini berarti 1/3. Kalikan silang atau ini langsung aja X-nya 15 bagi 3. Berarti dapatnya adalah 5. Nih, jaraknya 5. Berarti koordinat E-nya ini jaraknya 5. Berarti berapa? X-nya kan tetap 1 pastinya kan ya. Berarti biar sesuatu ditambah 5 jadi 37, ya tinggal 37 kurang 5. Berarti ini pasti 32.
Berarti ini bertindak sebagai P-nya, ini bertindak sebagai Q-nya. Kalau ditambah hasilnya berapa? Pasti 33 ya. Lalu di soal selanjutnya panjang sisi DE. DE itu yang mana? DE itu yang di sebelah sini ya. Oh, ini siku-siku guys. Jadi tinggal Pitagoras saja. Ini 12 tadi, ini kita dapatnya 5 ya. 12 5 berarti di sini pasti berapa? Pasti 13. Triple Pitagoras ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Lalu di soal selanjutnya ada definisi ya. Ini X double accent. Bentuknya seperti ini. Ini kalian tinggal cari satu-satu aja guys. Jadi pertama di sini 12. 12 masuknya ke prima atau bukan prima? Masuknya bukan ya. Berarti kalian masukkan ke sini. Berarti 12 kali 3. Berarti dapatnya 36. Sementara kalau 29 ya. 29 masuknya kan prima ya. Berarti kalian masukkan ke atas. 29 kali 2. Nih kalian ganti X-nya dengan yang di sini. 2 kali 29 58. Tambah 1 berarti di sini 59. Ini kalian tinggal tambah aja ya. Kalau kita tambah hasilnya berarti 95. Nah, ini. Sekarang kalian cocokkan aja dengan pilihannya itu ya. Pilihannya juga dalam bentuk double accent. Perhatikan di sini definisinya ini positif semua dikalikan ya. Berarti kalau misalkan ada double accent yang diminta hasilnya sama dengan 95, ini sudah nggak mungkin ya. Ini nggak mungkin karena pasti bakalan jauh lebih gede dari 95. Sekarang kita coba cek yang 47 ini ya. Berarti 47 masuknya di prima ya. Ya 47 47. Oh enggak deh, 47 bukan prima ya. 47 itu prima bukan? 47 prima ya, benar ya? 47 itu prima ya. Berarti kalian masukkan ke yang atas ini ya. 47 kali 2 berarti 8, 94, 94 tambah 1. Oh, ini 95 ya. Oh, berarti langsung jawabannya adalah yang C. Nilainya sama, cari yang nilainya sama. Lalu yang nomor 7. Nomor 7 ada pangkat-pangkatan. Nah, ini ada triknya, guys. Kalau misalnya ada soal seperti ini, pangkatnya mirip-mirip gitu ya. Kalian keluarkan yang lebih kecil. Ini kan 6 2024, 6 2026. Berarti yang lebih kecil tuh 6 2024 kayak gini. Nah, berikutnya ini kan 6 2026. Kalian kurangin aja pangkatnya. 2026 kurangin 2024 jadinya 2 gini. Ini kan sudah keluar semua, berarti sisa 1. Kita bagi. Nah, ini caranya sama ya. Berarti kita keluarkan yang 1012-nya. Berarti ini 1012. Yang ini 1013 dikurangin 1012 jadi 6 pangkat 1 ditambah sama 1 kayak gini. Nilainya harus sama dengan ini ya. Nah, berikutnya ini tinggal kita operasikan. Ada pembagian pangkatnya dikurang ya. Berarti 2024 dikurangin 1012 dapatnya 1012. Yang dalam di sini angkanya berapa guys? Yang dari sini. 36 dikurangin 1 berarti ini 35 ya. 6 tambah 1 berarti dapatnya 7. 35 dibagi 7 dapatnya adalah 5 ya. Katanya ini sama kayak N kali 6 1012 gini. Ininya kan sudah sama ya. Berarti kita dapat N-nya ini sama dengan 5. Berarti jawabannya adalah 5. Lalu di soal selanjutnya. Ini ada operasi, nah operasi bilangan biasa ya. Jadi ini kalian samakan aja penyebutnya berarti W. Ini gampangnya berapa enaknya? Ini bisa diubah ke 60 semua ya. Berarti ini 60. 12 biar jadi 60 kan dikali 5 ya. Dikali 5 atas kali 5 jadi 35. Ini 35. Dikurangin ini biar jadi 60 dikali 3 atas kali 3 berarti 27. Ditambah ini biar jadi 60 kali 2 atas kali 2. 22 kayak gini. Sehingga kita punya nih atasnya 35 dikurangin 5 berarti 30 ya. 30 per 60 dapatnya setengah. Yang diminta 6W berarti 6W 6 kali setengah dapatnya adalah 3 yang E ya. Yang nomor berikutnya ini tentang himpunan ya. Yang diminta adalah yang diarsir. Nah, kalau kayak gini nih gampang guys. Jadi perhatikan ini ada triknya ya. Yang diarsir ini kan semuanya ada di A kan ya. Ada di A kecuali gitu ya. Kecuali yang ada di daerah sini nih. Daerah sini. Berarti kalian cari aja yang A dikurangin. Dikurangin artinya yang bukan anggota ya. A dikurangin dari B iris C, benar ya. Dari sini tuh kan anggota dari yang bentuk sini tuh B iris C ya. Berarti ini pasti jawabannya yang B. Jangan sampai ini kalian ngambil yang depannya tuh yang irisan ya. Soalnya irisan lebih dikit, gabungan tuh lebih gede ya. Jadi kalian lihat perhatikan aja. Oh, ini ada seluruhnya di A, tapi nggak ada yang di ini ya, yang cuma yang ada sebagian ini doang. Berarti fix yang B ya. Yang nomor 10 ada barisan adalah geometrik nilai dari ini. Nah, apalagi kalau misalkan ini ada teks seperti ini guys. Jadi kalau misalkan ada banyak, mending gitu ya kalau nggak terlalu banyak ininya pertanyaan dari sukunya, kan mending manual guys. Jadi perhatikan di sini. Ini kan geometri. 27 ke 9 diapakan? Dibagi 3 dong ya. Berarti nih kakak bisa ini bisa list
bentuknya jadi 27, 9, 3 bagi 3 lagi, berarti harusnya berapa di sini? Harusnya 1 gitu kan ya, kan bagi 3, ini harusnya 1/3. Berarti 6x ini gitu ya, 6x itu harus sama dengan 1. Berarti kita dapat 6x sama dengan 1, x-nya adalah 1/6. Berikutnya yang y-nya nih, y-nya itu kan harus sama dengan sini, berarti y-nya sama dengan 1/3. Jadi kalau kita cari di sini kan 6x plus y ya, nih berarti sama aja dengan 6x tambah 6y. Berarti 6 kali 1/6 berarti 1 ditambah 2 dapatnya adalah 3 ya. Berarti ini jawabannya pasti yang A. Berikutnya, nah ini sama ya, berarti kita sudah punya listnya suku ke-8. Nah, ya tinggal lanjutkan aja 1, 2, 3, 4, 5. Berarti lanjutannya berapa? Dibagi 3 jadi 1/9, bagi 3 1/27, bagi 3 1/81. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti suku 8 1/81. Jawabannya langsung yang B. Nggak usah pakai rumus, guys. Jadi pakai rumus juga boleh sebenarnya ya. Lalu berikutnya barisan jumlah 6 suku pertama. Nah, ini juga sama ya, jumlah 6 suku pertama. Berarti kita balik lagi ke sini ya. Ini perhatikan 6 suku pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih kalian tambahkan dari sini. Yang bulatnya kalau misalnya kita tambahkan, yang bulat sini ke sini itu berapa? 27, 30, 40. 40 dari sini kalau misalnya kita tambahkan berarti normalnya kan 40 ditambah sama berapa? Ini 3/9, 4/9. Jadikan pecahan campuran ya 40, 4/9. Sudah selesai, guys. 40, 4/9. 40, 4/9 jawabannya langsung yang E. Lalu di soal selanjutnya ketika waduh di sini ngecek satu-satu ya. Apakah bentuk ini pasti genap? Ini sebenarnya ada triknya, guys. Ini perhatikan, ini depannya pasti genap ya. Kalau penjabaran kan pasti 2 kali sesuatu genap. Ini belakangnya ganjil tambah ganjil ini pasti genap, guys. Jadi pasti ini pasti benar ya. Kalau misalkan mau trik cepat. Kalau mau hitung-hitungan, ini kalian jabarkan ya. Nih kalau misalnya mau dihitung ya. Ini kalau dijabarkan tuh kan jadi 4a kuadrat ditambah 2 kali sini kan jadi 4a tambah 1. Ditambah nih kalau dijabarkan 4a kuadrat tambah 4 kali 3 12a ditambah sama 9. Kalau disederhanakan 4a kuadrat 4a kuadrat 8a kuadrat ditambah 4a tambah 12a 16a gini. Ini tambah 1 tambah 9 10. Biar genap kan harus kelipatan 2 kan ya. Berarti ini 2-nya kita keluarkan aja kayak gini. Berarti ini jadi 4a kuadrat tambah 8a tambah berapa? Tambah 5. Intinya genap atau ganjil, kalau misalkan genap gitu ya, bisa diubah ke 2 kali sesuatu, guys. Ini kan 2 kali sesuatu ya, yang di sini harus benar-benar bulat ya. Berarti ini adalah genap kayak gini. Nah, tipsnya yang tadi ya kita contohkan, untuk tipsnya kalian bisa jabarkan sendiri untuk yang ini ya. Ini kan nanti a kuadrat sama a kuadrat pasti 2a kuadrat genap ya. Untuk tengahnya kan 2 kali sesuatu pasti genap, belakangnya aja, guys. Di sini 5 dikuadratin kan 25 tambah 1 6. Oh, berarti pasti kelipatan 2 semua. Ini juga pasti genap. Nah, kalau kayak gini pasti ganjil jawabannya enggak, guys, di sini. Kalau dijabarkan kan genap semua ya, kelipatan 2, ini kelipatan 2. Oh, berarti ini pasti genap nih. Berarti ini juga salah ya, karena ini pasti genap. Nah, yang ini pasti ganjil jawabannya iya, guys. Perhatikan dari sini. Ini caranya, bentuk dari sini kalau duanya kita keluarkan itu kan jadi 2a kuadrat ditambah a kayak gini, ditambah 5. Yang ini genap, ya kan ya. Ini pasti genap kan, kelipatan 2 ditambah ganjil di sini ganjil. Hasilnya pasti apa? Hasilnya pasti ganjil dong ya. Berarti ini benar pasti ganjil. Oh, berarti ini betul, guys. Jadi seperti itu triknya ya. Lalu di soal selanjutnya. Pada himpunan S, Q adalah bilangan bulat, M adalah median, nilai M yang mungkin. Berarti ini kan sudah urut, berarti posisi Q-nya ini tergantung posisi Q-nya ya, guys. Perhatikan dari sini. Kalau yang kanan ini ya, misalkan sudah ada di kanan kayak gini, berarti mediannya yang mungkin cuma ada di mana? 1 2 3, 1 2 3, berarti ada di sini. Nah, yang akan berubah kalau gitu Q-nya itu letaknya antara di sini nih, di sini sama di sini. Berarti nilai Q-nya harus gitu ya, harus di rentang sini biar nggak berubah, harus di rentang 5 sama 8. Nih bentuk batasan Q-nya tuh ada di sini nih, biar mediannya itu nanti bisa berubah-ubah. Berarti yang mungkin itu ya dari 5 sampai 8 kayak gini. Ini semuanya angka Q yang mungkin. Jadi mediannya biar bisa 5 boleh, 6 boleh, 7 boleh, 8 boleh, kan ya. Berarti yang mungkin M-nya dari 5 sampai 8 ini memenuhi semua ya. Ini contohnya biar kalian nggak bingung, guys. Misalkan Q-nya 5 gitu ya, Q-nya 5 berarti nanti datanya kan kayak gini. 1 3 5, Q-nya 5 berarti 5 di sini. Berarti 8 9 11 gini. Otomatis mediannya ada di mana? Ada di sini, ada di Q-nya tadi yang 5 ya. Kalau 8 nih berarti ini kan ganti 8, berarti mediannya juga 8. Kalau 6 ya 6 nanti 7 dan seterusnya. Makanya di sini memenuhi semua ya. 5 6 7 8 berarti jawabannya adalah yang E.
Lalu di soal selanjutnya diberikan 3 angka ya, diambil 2 bilangan secara acak, mana dari keempat ini memiliki peluang sepertiga, yang diminta ya peluangnya sepertiga. Karena nih diambil 2 ya, berarti NS-nya, kita hitung NS-nya dulu ya. Kalau dari 3 diambil 2, dari 3 diambil 2, 3C2 berarti tetap 3 ya, ini 3C2 gitu ya. Nah, berikutnya kita lihat untuk pernyataan yang pertama. Dua bilangan dengan selisih merupakan genap. Ada berapa yang selisihnya genap? Ya, gampangnya gitu ya. Kalau misalkan ada bentuk kayak gini, cari aja yang dua-duanya ganjil atau dua-duanya genap. Berhubung di sini angkanya 2 ganjil 1 genap, berarti angkanya cuma ada satu doang ya yang selisihnya bakalan genap. Cuma 7 sama 3. Berarti peluangnya adalah 1/3. NA-nya 1, NS-nya kan tadi 3 ya. Berarti ini 1 benar. Terambilnya dua bilangan dengan jumlah merupakan bilangan prima. Nah, kalau prima jumlahnya, satunya wajib ganjil ya, satunya wajib ganjil, satunya wajib genap. Nggak bisa genap-genap itu nanti genap nggak prima ya, ganjil-ganjil juga nggak bisa. Berarti kemungkinannya, tapi karena di sini nilis aja guys. Jadi kalau misalkan yang diminta jumlahnya prima, ya kan ya. Sekarang 8 tambah 3 itu kemungkinan kan cuma ini, 7 tambah 8. Ini 11. Nah, ini prima ya, tapi 7 tambah 8 itu 15 meskipun ganjil ini bukan prima. Berarti cuma ada satu doang ya. Berarti di sini peluangnya berarti NA per NS 1/3. Ini juga memenuhi ya. Berarti kalau 1, 2, 3 nggak usah dicek guys. Kalian cek sendiri ya. Berarti ini pasti benar ya. Terambilnya dua bilangan dengan hasil kali bilangan genap. Nah, otomatis harus salah satunya genap ya. Berarti 3 kali 7 genap. 3 kali 7, 3 kali 8. 3 kali 8 genap sama 7 kali 8 juga genap ya guys. Berarti di sini ada 2 ya, berarti anaknya 2/3, berarti keempat ini bukan ya. Jawabannya pasti yang A. Yang 16, 4 tahun lalu rata-ratanya adalah sini, 2 tahun yang lalu rata-ratanya sini. Ingat rata-rata berarti diapakan guys? Perhatikan di sini rata-rata tinggal tambah ya. Ini A ditambah B. Oh, di sini 4 tahun lalu. Benar guys. Kalau misalkan ada ini, ada waktu kayak gini, yang kalian misalkan yang sekarang ya. Jadi ABC sekarang misalkan di sini kita namakan ABC sekarang itu adalah X ya, ini X, ini Y, ini Z gini. Ini yang sekarang ya. Jadi saat rata-rata 4 tahun yang lalu masing-masing dikurangin 4, berarti di sini kita dapat X min 4 ditambah Y min 4 ditambah sama Z min 4 dibagi, nah rata-rata kan dibagi banyak datanya ada 3 sama dengan 30. Pindah ruas ini kan jadinya X tambah Y tambah Z sama dengan berapa? Nih jadi 90, ini kan dapatnya adalah min 12, 90 tambah 12 jadinya 102. Ini kita simpan dulu. Nah, berikutnya 2 tahun yang lalu. Nah, 2 tahun yang lalu berarti sekarang dikurangin 2 ya. B sama C berarti di sini kita dapat B min 2 ditambah C min 2 ya. Ini rata-rata masih sama dibagi sama 2 sekarang sama dengan 20. Sehingga kita dapat B di sini kenapa jadi B lagi ya? Ini X sih guys. Jadi di sini karena kita sudah misalkan X tadi, X sama jangan X deh, apa tadi ya B-nya? B-nya tuh Y. Ini Y, di sini Z ya, benar ya? Berarti kita dapat Y tambah Z-nya 2 kali 20 40 ditambah 4 berarti 44 sini ya. Ini bentuk Y tambah Z-nya. Kalian tinggal masukkan aja ke sini guys. Ini Y tambah Z-nya ganti 44 ya. Berarti kita dapat X tambah 44 sama dengan 102. Berarti X-nya kita dapat berapa? X 55558 ya. Berarti X-nya 58. Alias usia A tahun ini adalah 58. Yang diminta usia A 2 tahun yang akan datang, ya berarti tinggal 58 ditambah 2 dapatnya adalah 60. Nilainya sama ya, 60 60 berarti jawabannya adalah yang C. Yang nomor 17 ada perbandingan dengan W-nya di sini. Kalau kalian ketemu pangkat-pangkatan seperti ini nih kalian harus sederhanakan dulu guys. Perhatikan di sini 4Y kuadrat kan bisa kita ubah ke 2Y dikuadratin dikurangin sama X kuadrat. Kita bagi. Ini perhatikan yang bawah ada angka 4, ada angka 4, ada Y, berarti kita keluarkan 4Y-nya, berarti dalamnya sisa apa? 2Y minus X ya. Nah, seperti ini. Yang atas ini kan bentuknya A kuadrat min B kuadrat, bisa kita faktorkan A plus B A min B, berarti ini 2Y plus X, kita kalikan 2Y min X dibagi sama di sini 4Y dikalikan 2Y min X seperti ini. Berarti ini kita coret guys. Ini kan sama kan ya? Sehingga dapatnya terakhirnya kan 2Y tambah X dibagi sama 4Y. Sekarang untuk mencari nilainya kita fokus ini ya. Kebetulan ini mengandung 2Y semua. Perbandingannya kita dapat X banding 2Y ini kan sama dengan 5 banding 3.
Ini tinggal pindah ruas saja, berarti ini 3/5x sama dengan 2y ya, tinggal pindah ruas gini. Tinggal kita masukkan, berarti kalau kita masukkan ke sini ya, 2y-nya berarti 3 ya, 3/5x ditambah sama x dibagi, ini kan sama 2 kali 2y, 2 kali 3/5x berarti 6/5x. Jadi yang atas jadinya 8/5x kita bagi sama 6/5x. Coret-coret, di sini coret-coret. Ini kan 8/6 ya. Berarti W-nya di sini 8/6, 1, sekian. Berarti lebih dari P-nya lebih dari Q. Oke, soal selanjutnya ada soal cerita nih KPM aja guys. Seseorang berjalan sepanjang satu sisi di sebuah pulau berbentuk persegi ya dengan sisinya 2 kilo. Lalu menghitung kera dengan jarak pandangnya 10 sampai 20 sebanyak 100 ekor. Terus yang diminta adalah banyak kera ya. Ini coba kita ilustrasikan aja. Berarti bentuk dari pulaunya katanya bentuknya adalah persegi kayak gini. Nah, seperti ini. Untuk sisinya 2 kilo karena di sini meter, kita ubah ke meter semua aja, berarti ini 2000 meter, ini juga 2000 seperti ini. Nah, orang tersebut berjalan di satu sisi ya, berarti misalkan aja sisi yang berjalannya tuh di area sini. Lalu jarak pandangnya ini ada 2 guys. Perhatikan di sini. Ini kan minimalnya 10 sampai 20, berarti kita coba ilustrasi pakai 2 gambar ya. Ini kita gambarkan satunya di sebelah sini. Nah, bentuknya seperti ini. Ini masih sama ya, ini 2000, di sini 2000. Nah, sudut pandang yang pertama, kalau misalkan sudut terendahnya kan 10 ya, berarti misalkan orang jalan ke sini, nah arah pandangnya kayak gini nih. Ini jarak pandangnya cuma di area 10 ini, 10 meter. Berarti ini ngelihat itu kera-keranya tuh ada di sini. Totalnya ada seberapa di sini? Ada sebanyak 100 katanya. Nah, untuk area pandangnya yang lebih jauh ini 20, misalkan aja area pandangnya tuh di sini. Ini sebagai ilustrasi doang ya. Ini berarti area pandangnya di sini, ini katanya ada sebanyak berapa? Ada sebanyak 100 juga seperti ini. Yang diminta adalah banyak kera di pulau tersebut. Ya gampang guys. Ini perhatikan tinggal pakai perbandingan aja biasa ya. Kalau misalkan segini nih, ini kan sininya kan berapa? Area pandangnya tadi 10 meter doang. 10 meter ada 100. Kalau 2000 meter ada berapa? Itu kan ya, kan yang berbeda ininya doang. Ya tinggal 2000 kalian bagi aja sama 10 kali 100 kayak gini. Selesai. Berarti kita dapatnya adalah 20.000. Jadi keranya kalau misalkan area pandangnya 10 meter itu ada 20.000 kera ya. Satu pulau. Berarti untuk yang ini kasusnya sama. Jadi di sini 2000 dibagi sama, di sini kan area pandangnya ada 20 sekarang. Berarti tinggal 2000 dibagi sama 20 kali sama 100. Berarti kita dapat adalah 10.000 ya. Jadi untuk banyak keranya ada ini ya, ada rentang di 10.000 sampai 20.000. Berarti P-nya di sini antara 10.000 gini sampai berapa? 20.000 kera. Nah, ini kita nggak bisa nentukan bandingan sama 13.000. Kalau misalkan di sini keranya misalkan 10.000, 11.000 itu kan kurang dari. Tapi kalau misalkan 14.000, 15.000 ini rentangnya kan lebih dari. Bisa kurang dari, bisa lebih dari. Berarti jawabannya yang D, nggak bisa ditentukan. Lalu di soal selanjutnya. Jika N adalah bilangan bulat yang terletak antara 40 dan 60, berapakah nilai N? Putuskan apakah 1, 2 pernyataan cukup ya. Nah, perhatikan ini langsung kita cek aja ya. N/6 adalah bilangan ganjil yang diminta ke sini ya. Karena yang diminta adalah bulat di sini ganjil ya. Berarti kalian tinggal ambil aja kelipatan 6. Jadi untuk pernyataan 1, kelipatan 6 yang mendekati 40 berapa? 6 kali 7 ya, 42 ya. Berarti 42, 6 kali 7 42, 6 kali 8 ya tinggal tambahkan aja 6, 48. Jadi di sini 6 kali 7, dari sini 6 kali 8 ya. Nih, terus 6 kali 9 berarti dapatnya berapa? 54. Sudah nggak bisa ya, 60 nggak masuk ya. Berarti dari sini ini sampai sini. Sehingga kalau yang diminta adalah N/6 adalah bilangan ganjil. Berarti yang mungkin yang bilangan ganjil berapa? Saat kita bagi ya, N-nya harus berapa N-nya? N-nya di sini harus, yang diminta harus berapa? Harus 42 gitu ya. Sama 54 gini. Karena saat 42 dibagi 6 hasilnya 7 ganjil. Di sini 54 bagi 6 itu adalah 9 juga ganjil. Nah, ini ada 2 kemungkinan jawaban guys. Jadi perhatikan kalau misalkan ini kan ini tanya berapa nilai N gitu ya. Itu harus tunggal ya. Kalau misalkan 2 jawaban kayak gini berarti nggak cukup ya. Kita nggak tahu nih yang mana yang benar. Lalu berikutnya gitu ya. Berikutnya kalau misalkan yang pernyataan yang kedua. N/7 adalah genap ya. Berarti sekarang yang kelipatan 7 sama caranya kelipatan 7 yang paling dekat dengan 40 berapa?
7 kali 6 ya, ini 7 kali 2 6 42 ya tambahkan ada itu 49 tambahkan 7 5 6 gini ya. Berarti yang ini itu kalau kita bagi berapa? Berarti 42 dibagi 7 ini 6 gitu kan ya, 49 dibagi ini kan 7, ini 8. Yang diminta adalah yang genap berarti yang ini ya, ini 42 sama 56. Nah ini juga sama yang nggak cukup guys, karena ada 2 kemungkinan, yang 42 atau 56, kita nggak tahu nih yang mana. Berarti ini masih belum cukup. Tapi kalau kita gabung gitu ya, ini kita gabung dua-duanya ya, yang ganjil sama genap, kita kan dapat ya angka yang ini sama ini. Nah, kalau digabung seakan-akan kita iris, berarti angka yang pastinya berapa? Angka pastinya adalah 42, cuma satu tunggal ya. Oh, berarti ini jawabannya 42 kalau kita gabung N-nya. Kita sudah dapat ya jawabannya. Berarti ini harus dua-duanya bersama-sama baru cukup ya. Dua bersama-sama cukup, berarti jawabannya adalah yang C. Di soal selanjutnya, perhatikan gambar di sini pada segi 6, nih segi 6 ya. KLMN merupakan titik pada persegi. Ini persegi. Lalu OP sejajar sama KL. Ini sejajar di sini kok sejajar. Ini OP sama KL nih sejajar. Lalu berapakah besar sudut NOP? NOP itu yang sebelah sini ya. Perhatikan di sini apakah cukup atau enggak. Perhatikan NO sama dengan OP sama dengan PM. Ini sama dengan ini sama dengan ini. Ini bentuknya trapesium guys. Ini tapi ya meskipun sama kita nggak bisa nentukan ya, nggak ada sudut yang bisa di ini kan. Bentuknya sudut misalkan nih 120 120 ini kan ada kemungkinan sama. Mau 150 itu juga bisa guys. Jadi di sini sudutnya nggak tahu berapa ya. Soalnya nggak ada info sudut sama sekali. Berarti nggak cukup yang pertama. Meskipun kita tahu di sini bentuknya panjangnya sama. NP sama dengan MO. NP-nya ada di mana nih? NP ada di sini. Lalu sama dengan apa? MO ya. MO ada di sini. Ini MO sini. Berarti ini juga sama guys. Meskipun kita tahu panjangnya kayak gini tuh juga kita nggak dapat sudut di sininya berapa ya. Karena kalau misalnya ini kita ini sudutnya kita kayak persempit gitu ya. Ini bakalan tetap bisa sama di sini. Ini juga nggak cukup ya. Kalau kita gabung sekalipun gitu ya, ini nggak ada info guys. Ini nggak ada info sudut sama sekali ya. Jadi bentuknya gitu ya, kalau misalkan di sini kita ubah-ubah pun itu ada kemungkinan bisa sama. Ini juga nggak cukup, nggak bakalan cukup ya. Soalnya nggak ada info sama sekali ya. Ini perseginya nggak guna ya. Ini persegi kita tahu ini 90, tapi bentuk sudut yang sini nih kita nggak dapat ya. Kalau ada hubungan satu aja itu baru bisa kita dapat. Berarti ini jelas ya, ini kita nggak dapat info apa-apa, berarti jawabannya adalah 1 sama 2 nih nggak cukup ya pasti yang